Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, barusan kalian sudah menyimak materi video untuk pembahasan modul spekta pada materi PKN halaman 1 dan 2. Kini kita akan melanjutkan dengan pembahasan materi bahasa Indonesia pada modul spekta kalian halaman 1 dan 2 dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pembelajaran daring bahasa Indonesia hari ini. Anak-anakku, pada halaman 1 modul bahasa Indonesia kita menemukan kembali soal pilihan ganda dengan materi keberagaman budaya bangsaku. Kita mulai dengan soal nomor 1. Ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan dapat berupa kalimat inti dalam suatu paragraf yang umumnya disebut atau dinamakan dengan gagasan pokok. Jadi istilah ide utama, gagasan pokok, ya, itu merupakan satu hal yang sama bila mana muncul dalam soal kalian Pak Aris harapkan tidak bingung. Jadi sekali lagi, ide pokok, ide utama, gagasan pokok, gagasan utama itu merupakan suatu hal yang sama. Nomor 2, gagasan pendukung biasa disebut juga dengan gagasan penjelas. Nah, mungkin kalian sedikit bingung, apa sih perbedaan gagasan utama dengan gagasan pendukung? Di soal isian singkat dan diuraian nanti kalian akan menemukan perbedaan dari keduanya. Kita lanjut untuk teks nomor 3 sampai dengan 7 ada bacaan yang harus kita simak. Menyambut peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, Kota Banyuwangi menggelar pawai kebangsaan pada hari Minggu. Pawai tersebut berlangsung meriah. Tidak hanya diikuti pelajar dan masyarakat umum, tetapi juga melibatkan para turis asing. Beragam kesenian Indonesia ditampilkan oleh para pelajar Banyuwangi, seperti ondel-ondel Jakarta, barongsai Cina, serta barong dan leak dari Bali. Tidak hanya itu saja, ada juga kesenian asli bumi Blambangan, seperti tari gandrung, jaranan, seblang, serta barong using. Using merupakan suku asli dari Banyuwangi. Soal nomor 3. Teks di atas menjelaskan tentang, sekilas kalau kita menyimak, teks tersebut diawali dengan kalimat menyambut peringatan Hari Kemerdekaan, Kota Banyuwangi menggelar pawai kebangsaan pada hari Minggu. Nah, inilah gagasan utama dari bacaan ini. Nah, anak-anakku, untuk mencari ide pokok atau gagasan utama memang paling gampang dengan melihat kalimat pertama pada sebuah paragraf. Sekali lagi, untuk menemukan gagasan pokok atau gagasan utama pada sebuah paragraf, lihatlah pada kalimat pertama pada bacaan tersebut. Jadi dengan berpedoman pada keterangan itu, teks di atas menjelaskan tentang peringatan Hari Kemerdekaan RI di Kota Banyuwangi. Nomor 4, kalimat utama pada teks tersebut, tadi sudah Pak Aris jelaskan, kalimat utamanya ada pada kalimat nomor 1. Ya, benar. Nomor 5, gagasan pokok pada teks tersebut. Ketika kalimat utama yang berada di awal paragraf sudah kita temukan, maka kita tinggal menentukan gagasan pokok atau gagasan utamanya. Nah, gagasan utamanya adalah peringatan Hari Kemerdekaan RI di Kota
Banyuwangi. Nomor 6, kalimat penjelas atau kalimat pendukung. Berarti yang ditanyakan bukan kalimat utama. Kalimat utama tadi ada di nomor berapa, Nana? Nomor 1 kan? Nah, berarti di sini kalau yang ditanyakan adalah kalimat penjelas, berarti kalimat itu dimulai dari nomor 2, 3, 4, dan yang terakhir nomor 5. Nomor 7, berikut yang bukan merupakan gagasan pendukung. Bukan gagasan pendukung, berarti yang tidak ada di dalam bacaan. Coba kamu lihat, kamu perhatikan satu persatu. Di antara pilihan A, B, C, D yang tidak tertulis di dalam bacaan adalah yang D. Di situ tertulis pawai berlangsung kurang meriah. Biasanya kalau pawai ya pasti meriah, banyak dikunjungi oleh warga. Untuk teks nomor 8 sampai 10 ada bacaan berjudul Rumah Adat Suku Betawi. Pak Aris baca. Rumah adat bagi suku Betawi bernama Rumah Kebaya. Rumah ini termasuk dalam bentuk rumah panggung yang terdiri atau yang berdiri beberapa senti di atas permukaan tanah. Dilihat dari gaya arsitekturnya, rumah adat Betawi seperti mendapatkan pengaruh dari beberapa negara, dari Eropa misalnya, dari Arab maupun Cina. Gaya arsitektur yang mirip dengan gaya rumah negara lain tersebut dapat terlihat dari desain pintunya, jendela, lubang angin, serta ornamen hiasan lainnya. Dilihat dari struktur peletakan ruangan rumah adat suku Betawi ini mirip dengan rumah modern pada saat ini. Hal tersebut terlihat dari ruang-ruang yang memiliki fungsi tertentu seperti ruang umum dan ruang pribadi. Nomor 8, rumah adat bagi suku Betawi disebut dengan apa, Nana? Rumah kebaya. Nomor 9, dalam teks tersebut terdapat titik-titik gagasan pokok. Ingat, dalam sebuah paragraf itu tidak boleh lebih dari satu gagasan pokok. Jadi hanya satu, anak-anakku, untuk jawaban nomor 9. Nomor 10, kalimat utama. Sekali lagi, kalimat utama biasanya merupakan sumber dari gagasan pokok atau gagasan utama. Berarti kita mencarinya pada kalimat pertama pada awal bacaan, yaitu rumah adat suku Betawi bernama Rumah Kebaya. Sekarang kita ke angka Romawi 2 untuk soal isian singkat. Nomor 1, gagasan pendukung merupakan titik-titik dari gagasan pokok. Nah, tadi di soal pilihan ganda di nomor-nomor awal 1 dan 2, hal ini sudah Pak Aris sampaikan, bahwa gagasan pendukung itu merupakan kalimat penjelas yang dikembangkan dari gagasan pokok. Jadi jawabannya kalimat penjelas yang dikembangkan dari gagasan pokok. Nomor 2, gagasan pokok sendiri terdapat di dalam apa tadi, anak-anak? Yang berada di awal paragraf? Iya, kalimat utama. Teks untuk nomor 3 sampai dengan 5. Tari Saman adalah sebuah tarian yang berasal dari suku Gayo Aceh. Biasanya tarian ini ditampilkan untuk merayakan peristiwa-peristiwa penting. Syairnya menggunakan bahasa Gayo. Biasanya tari Saman tidak memerlukan iringan alat musik tertentu. Tari ini hanya diiringi oleh suara para penari dengan tepuk tangan mereka.
Gerakan tari saman dikombinasikan dengan memukul dada dan pangkal paha sebagai penyeimbang dan menghempaskan badan ke berbagai arah. Nomor 3, paragraf tersebut menjelaskan tentang tari apa, Nana? Iya, betul, tari saman. Nomor 4, dalam paragraf tersebut terdapat berapa gagasan pokok tadi? Tidak boleh kan lebih dari 1. Jadi jawabannya hanya 1. Tari saman sendiri berasal dari Aceh tentunya. Kita beralih ke soal uraian, soal nomor 1. Apa perbedaan antara gagasan pokok dengan gagasan pendukung? Pengertian daripada gagasan pokok adalah kalimat yang menjadi dasar utama penulisan sebuah paragraf. Saya ulang lagi, gagasan pokok itu adalah kalimat utama yang menjadi dasar penulisan sebuah paragraf. Sedangkan gagasan pendukung seperti pada soal nomor 1 angka Romawi 2, yaitu kalimat penjelas yang dikembangkan dari gagasan pokok. Kita beralih ke soal nomor 2. Bagaimanakah cara menemukan gagasan pokok dalam sebuah bacaan? Tips untuk menemukan gagasan pokok tadi Pak Aris sudah sampaikan di pembahasan soal sebelumnya, yaitu dengan melihat kalimat pertama, ya, atau kalimat-kalimat pada awal paragraf. Ya. Nah, kalimat pertama ini juga biasa disebut dengan kalimat utama. Namun terkadang gagasan pokok juga bisa ditemukan pada akhir paragraf. Nah, inilah yang nanti akan menentukan jenis paragraf tersebut, karena ada paragraf deduktif, induktif, dan paragraf campuran. Kalau paragraf deduktif itu paragraf yang gagasan pokoknya berada di awal. Sedangkan paragraf induktif itu adalah paragraf yang gagasan pokoknya berada di akhir paragraf, juga berfungsi sebagai sebuah kesimpulan. Sedangkan gagasan paragraf campuran itu adalah jenis paragraf yang ide pokoknya berada di tengah. Namun hampir sebagian besar gagasan pokok bisa kita temukan di awal paragraf. Kita lanjut untuk teks nomor 3 sampai dengan 5. Suku Minang adalah kelompok etnis yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Suku Minang sering juga disebut dengan orang Padang atau orang Awak. Bahasa daerah suku Minang adalah bahasa Minang. Orang Minang gemar sekali berdagang dan merantau ke daerah lain. Suku Minang mempunyai rumah adat khas yang disebut dengan rumah gadang. Suku Minang juga mempunyai alat musik tradisional Minang, yaitu talempong yang berbentuk seperti kendang, serta saluang yang berbentuk seperti seruling. Suku Minang juga memiliki jenis tarian seperti tari pasambahan, dan yang paling terkenal adalah tari lilin atau tari piring. Nomor 3, jelaskan isi dari teks di atas. Kalau kita diminta menjelaskan isi, berarti tidak boleh panjang-panjangan aku. Isinya tentang apa? Tentang suku Minang dan tradisi serta budayanya. Jadi saya ulang, untuk isi dari teks di atas, yaitu tentang suku Minang, tradisi, dan budayanya. Nomor 4, sebutkan gagasan pokok dari teks di atas. Gagasan pokok bisa kita temukan pada kalimat pertama, yaitu suku Minang adalah suku yang berasal dari Sumatera
Barat. Yang terakhir, sebutkan gagasan pendukung teks di atas. Gagasan pendukung berarti kita menuliskan isi pada kalimat kedua hingga kalimat terakhir. Yaitu yang pertama, suku Minang disebut sebagai orang Padang atau orang Awak. Yang kedua, suku Minang gemar merantau. Yang ketiga, rumah gadang adalah rumah adat atau rumah tradisional suku Minang. Dan yang terakhir, suku Minang mempunyai alat musik dan tari tradisional. Demikian ulasan Pak Aris untuk materi bahasa Indonesia pada modul pembelajaran spekta yang sudah kalian miliki. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.